Baik, saya tidak ada pada sahabat yang lalu, tapi tidak belum terlambat juga kalau saya mengucapkan selamat ulang tahun buat koordinator Ebenezer Ministry, Bapak Raymond Tora. Dan saudara-saudara, ini adalah pembicaraan saya yang kesekian kali di Ebenezer Ministry. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya bawakan. Apa yang saya bawakan ke sahabat ini adalah cukup berat, sebenarnya berat sekali, karena ini menyangkut beberapa hal dan beberapa aplikasi. Tapi saya ingin supaya kita melihatnya dari sisi orang Indonesia saja, jangan lihat sisi orang luar negeri, ya. Saya terakhir awal bulan April kami ikut pembahasan undang-undang, saudara, di Dewan di gedung Dewan, ya. Di gedung Dewan kami memiliki pembahasan undang-undang, yaitu undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini sudah lama sekali tersimpan sampai akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan dia prihatin karena undang-undang ini, katanya rancangan undang-undang ini sudah berseliweran sejak tahun 2016. Nah, itu dia. Sejak saat itu diadakanlah serangkaian kegiatan dan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dan Dewan, sehingga pada tanggal 12 April, ya, setelah lewat 10 hari pembahasan, 12 April disahkan, ya, undang-undangnya, tapi belum diundangkan. Nanti kalau sudah dimasukkan dalam lembaran negara, ya, atau 1 bulan setelah tanggal 12 itu, otomatis undang-undang ini akan berlaku. Kenapa demikian, saudara? Saya ingin menyampaikan beberapa hal, dan ini juga merupakan satu hal yang saya pelajari dalam Alkitab, yang terjadi di dalam kasus antara Daud dan Batseba. Boleh disampaikan? Nah, mudah-mudahan yang di rumah bisa membaca yang di atas atau muncul di layar di rumah. Nah, gitu dia. Sip. Ya. Dan kedua, nah, di Indonesia, ya, kita harusnya prihatin terhadap korban-korban kekerasan seksual. Kenapa? Karena di dalam menghadapi korban kekerasan seksual itu masih ada kecenderungan untuk menyalahkan korban, ya, ya, dan itu memang kenyataan. Lalu kemudian, kalaupun dia masih misalnya mau melaporkan, Pak, saya ini mengalami begini begitu, kadang-kadang yang menerima laporan, Pak, lebih baik nggak usah diteruskan, cari bagaimana caranya berdamai, ya. Lalu yang terakhir adalah rentannya korban itu dijadikan apa? Tersangka hukum. Ya, jadi sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itu istilah yang kita bahas, ya. Jadi karena ketiga hal ini, maka pemerintah dan bersama Dewan Perwakilan Rakyat kemudian membentuk satu undang-undang, yang menyusun satu undang-undang atau membentuk satu undang-undang yang dinamakan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, hati-hati ini. Saya menemukan beberapa pasal-pasal yang aneh-aneh di sini. Bukan aneh sih sebenarnya, tapi aplikasinya jadi agak aneh, saudara. Terutama yang menyangkut pelecehan seksual non fisik, ya. Jadi kalau misalnya kita lewat di sini ada ibu tawuran di sini, terus saya gini-gini, saudara, kalau dia nggak mau bisa dilaporkan saya. Itu, saudara. Ya, jadi sekarang udah mulai ada paradigma baru dalam kehidupan dalam kehidupan masyarakat, ya, setelah undang-undang ini nanti diundangkan atau berlaku, ya. Baik, untuk itu kita belajar dulu satu hal, bagaimana sih sebenarnya kekerasan seksual itu bisa terjadi. Ini geser. Nah, ini, ya, beberapa ahli teologi menginterpretasi kasus kejatuhan Raja Daud. Menurut mereka, ya, bahwa Raja Daud itu tidak bisa disalahkan sendiri loh, ya, menurut mereka, ya kan? Tapi khotbah ini nggak begitu, saudara. Ya, ini khotbah feminis banget ini, ya.
Dikatakan ya, ini Randall Bailey mengatakan Bathsheba adalah mitra yang bersedia dan setara dengan peristiwa yang terjadi. Lalu kemudian ada yang namanya H.W. Hesberg. Diduga keras ada kemungkinan elemen rayuan feminin. Lalu ada Lillian Klein, keterlibatan Bathsheba dalam pertuangan seksual. Bahkan hasil penyelidikan dari Sarah Acker juga mengatakan bahwa ayat-ayat itu tampaknya di dalam 2 Samuel 11 ya, tampaknya menyeratkan bahwa Bathsheba diminta untuk dikirim dan diambil. Jadi Bathsheba sendiri yang berusaha menawarkan diri. Betul. Memang begitulah, kalau Anda lihat sekarang kasus-kasus seperti itu banyak di daerah-daerah pinggiran, terus kemudian begitu dapat biasanya terjadi pada anak-anak ya, anak-anak remaja, lalu kemudian anak-anak itu distigmatisasi, diusir dari kampungnya, sekalian dengan keluarganya, ya. Padahal mereka adalah korban. Baik, kita akan pelajari dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam cerita ini, dalam 2 Samuel pasal 12 ya, 11 dan 12. Jadi geser. Ya. Ini sebenarnya narasi dalam 2 Samuel pasal 11 adalah contoh surat dakwaan dalam kasus tindak pidana seksual. Ya, ini sangat canggih ditulisnya, dan untuk menginterpretasinya kita harus membacanya dengan sangat hati-hati. Untuk itu kita mulai. Yang pertama kita geser. Dalam struktur penulisan, ya, ada perbandingan antara Saul dan Daud di dalam 1 Samuel dan 2 Samuel. Ya. Jadi kalau ini dalam bentuk struktur penulisan, bentuknya kita ambil yang namanya kiasmatik. Ya, sudah lihat dari 1 Samuel 1 sampai 1 Samuel 14 itu ada keberhasilan tentang Raja Saul. Ya, kemudian ada bagian moral yang kegagalan, bagian moral yang penting. Lalu kemudian di 1 Samuel 15 dia melakukan dosa besar karena dia melawan apa yang disampaikan oleh Samuel mengenai untuk memerangi orang Amalek. Dan selanjutnya sisanya daripada 1 Samuel itu adalah kemunduran sebagai akibat kesalahannya, ya, akibat dosanya. Demikian juga Daud di dalam 2 Samuel, ya. Keberhasilan Daud mulai awal daripada 2 Samuel, di kitab 2 Samuel 1 ada keberhasilan naik Daud dalam kekuasaan, namun dia mengalami kegagalan moral yang penting, terutama berkaitan dengan banyak istri ya. Dan yang puncaknya dia melakukan dosa besar yang akan kita bahas sekarang. Lalu setelah itu dia mengalami kemunduran akibat dosanya. Di sisa pasal dari 2 Samuel pasal 13 sampai pasal 24. Baik, terus kita lihat konteks. Ini kita lihat bukti-bukti dulu. Jadi geser. Ya. Ada pergantian tahun. Kapan pergantian tahun, saudara? Ya, Februari bulan Desember. Tapi kalau orang Yahudi atau orang Israel, pergantian tahun itu sekitar musim semi, ya, antara Maret dan April. Musim semi atau musim semi atau awal musim semi, yaitu antara Maret dan April. Pada waktu itu katanya raja-raja biasanya maju berperang. Jadi habis tahun tutup tahun baru, kebiasaan raja-raja berperang. Nah, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya. Jadi Daud mengirimnya, Yoab pergi. Dan apa katanya? Seluruh orang Israel. Tujuannya apa? Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Bisa dimengerti nggak? Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud mengutus Yoab, panglimanya, beserta seluruh orang Israel. Tetapi Daud di mana? Tinggal di kandang. Apa yang dia lakukan di kandang? Apa yang dia lakukan? Dua. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, artinya apa dia situ?
makan, tidur kan? Kan dia bilang kan, dia cuma makan tidur di ini, makan tidur, ya. Kemudian dia apa? Jalan-jalan tanpa tujuan, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ini geser, kita lihat dulu di cerita apa. Nah ini saudara, kalau saudara lihat topografi Tanah Daud, yang paling dekat, gambar yang paling dekat itu adalah tempat di mana Daud biasanya tinggal. Lalu di sana ada pelataran, di atasnya di tempat tinggal itu ada atap, soto itu atap. Lalu yang paling ujung yang di belakang sana itu adalah Temple of Mount Moriah. Artinya itu bukan Ka'bah, belum ada Ka'bah waktu itu, tetapi itu disebut Temple of Mount Moriah, artinya tempat di mana untuk sementara menjadi tempat semacam itu apa ya kalau bahasa Indonesia, kuil ya, macam kuil di mana Daud itu di sana menjadi tempat di mana Daud atau keluarga kerajaan itu dekat dengan Tabut Perjanjian sebenarnya. Di sebelah kanan itu dikatakan Kidron Valley atau lembah Kidron, ya. Kalau yang gambar sebelah kanannya itu kelihatan ya, lembah di ke bawah. Jadi memang rumah Daud itu ada di atas, terus di bawahnya ada lembah, dan di situ ada rumah-rumah. Nah, saudara kalau perhatikan, boleh geser, ya. Slide berikutnya. Nah ini bentuknya, ya. Salah satu bentuk sebelah kiri itu adalah salah satu bentuk daripada bangunan istana raja. Ya, yang paling kanan itu adalah hasil pergantian, karena di situ ada namanya Milo atau stone, ya, batu dinding batu yang berundak-undak. Dan yang di bawah, yang di tengah bawah itu adalah gambar daripada rumah arsitektur rumah orang Israel pada zaman dahulu. Ya, terdiri 4 ruangan, ya, dan ada atapnya. Nah biasanya yang atapnya itu, yang di atas atapnya itu biasa disebut dengan pelataran atau halaman. Karena nggak ada halaman tanah, mereka jadi halaman apa? Halaman atap. Dan kemungkinan Bathsheba sementara ada di pelataran itu dan sementara mandi pada waktu itu. Boleh digeser? Nah, waktunya mandi itu kapan? Karena waktu di situ kata pada waktu petang. Ya, pada waktu petang. Dan kenapa dia mandi? Di dalam ayat 4 dikatakan perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Jadi ada satu macam hukum yang harus dipenuhi oleh orang perempuan di Israel, yaitu mengenai najis perempuan, ya. 7 hari dalam semar kain ditambah 7 hari lagi untuk pentahiran. Dan itu dilakukan pada waktu apa? Dan dilakukan untuk mereka mandi, diwajibkan membasuh diri. Nah, itu yang terjadi. Jadi pada saat itu sebenarnya tidak ada intens ya. Apa maksud daripada Bathsheba untuk memperlihatkan diri, dan memang di atas sana sampai sekarang di Israel itu ada kebiasaan semacam hukum tidak tertulis, dilarang melihat ke halaman sebelah, halaman tetangga di sebelah. Ya. Ini bedanya dengan Daud. Daud karena dia adik raja, dia bisa lihat ke sana kemari, dan dia lupa akan kode etik semacam itu. Boleh digeser? Nah sekarang ini dia, Daud berkeliling di atap istana, kan? Jadi sekali peristiwa 2 Samuel 1 sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dan berjalan-jalan di atas soto istana. Nah, kalau saudara-saudara pergi ke puncak, ya, semuanya berlomba mencari tempat yang di atas.
yang paling tinggi. Kenapa? Karena menampung pemandangan. Saya pernah orang tua saya pada waktu kami sering pergi ke Unai, tinggalnya di Cimahi, kan ada jalan itu dari Cimahi langsung ke Unai. Jalan apa ya namanya? Anak Unai tahu nggak jalan itu? Dari Cibabat itu ke Unai itu jalan apa namanya? Keluarnya pas tepat di depan gerbang. Berarti emang anak Unai. Karena cuma 3 jalan keluar dari Unai. Satu ke kiri itu Pak Parompong, terus Ledeng atau Lembang. Yang terus itu pasti keluarnya Cibabat, Cianjuang. Yang ke kanan Cimahi atau Padalarang. Kan begitu. Memang betul-betul memang belum lupa itu jalan itu ya. Di antara di tengah-tengah itu kan itu banyak di Cianjuang, jalan Cianjuang itu kan ada naik turun. Ada perumahan di situ. Tahun saya masih SMP, perumahan di situ sudah ada nilainya 1 miliar. Nah itu makanya, terus orang tua saya bilang, itu sebenarnya murah. Ya itu cuma 100-200 juta. Kenapa 100 juta? Ini buktinya 1,4 M. Zaman kami 1,4, dari sekarang udah sekitar 5 M ya. Ini kan yang mahal view-nya. View-nya itu yang harga 1 miliar. Karena memang ke bawahnya itu kota Bandung yang bisa kelihatan. Mencari di mana view model kayak gitu. Jadi memang begitu. Istana daripada Raja Daud itu memang ada di atas dan dia bisa melihat ke bawah. Sampai orang yang bikin apapun di bawah dia bisa lihat. Tapi ingat, di sana ada satu peraturan yang tidak tertulis untuk tidak mengganggu privasi orang. Ya. Kalau di undang-undang sekarang yang di Indonesia, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, Anda mengintip orang, bisa kalau ketahuan bisa dihukum sudah. Jadi hati-hati dalam mengintip. Jadi saya udah kasih tahu ya, hati-hati kalau sampai di ruangan ini ada yang kena, wah itu salah sendiri nanti. Sama seperti ini nanti. Boleh digeser. Nah ini ada yang namanya lex talionis atau yang namanya retributive justice. Ya. Ini di sini katakan dosa Daud itu dimulai dari atas atap. Dan pada waktu Nabi Nathan datang memperingatkan dia, ya, menegur dia, Nathan langsung katakan, apa yang kamu, kita baca ini 2 Samuel 12 ayat 11 bagian B, ya kan? Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Dia lakukan dosa itu di sotonya, ya kan? Di atapnya pada waktu sore, waktu mendekati malam. Ini akan terjadi pada waktu siang. Dan kalau kita baca kelanjutan ceritanya, ya, yang melakukan itu ternyata siapa? Adalah anaknya sendiri yang namanya Absalom. Ya. Jadi dia memperkosa istri ayahnya di mana? Di atap rumahnya sendiri. Jadi measure for measure, ukuran demi ukuran. Ya, hati-hati. Yang kita buat hari ini bisa berakibat sama seperti yang diterima oleh Daud. Kesalahan atau dosa yang kita terima, yang kita buat hari ini, yang begitu besar, akan juga kita terima akibatnya dengan ukuran yang sama. Jadi geser. Nah ini, sekarang siapa yang mandi itu? Semua orang sudah tahu. Boleh digeser. Namanya siapa? Batseba. Anak siapa dia? Itu sudah tertulis. Binti Eliam, berarti anak perempuan daripada Eliam. Istri siapa dia? Uria. Orang Het, ya kan? Nah, informasi mengenai identitas Batseba itu sangat penting. Karena ayah Batseba, Eliam, dan suami Batseba, Uria, itu terdaftar di antara kelompok tentara terpilih
Kalau di Indonesia itu namanya Kopassus. Ya. Dan ini Kopassus ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Daud bukan karena apa-apanya, bukan juga karena bagaimana, tetapi karena keterikatan historis. Ya, dikatakan mereka teman satu parit. Tahu arti teman satu parit? Kalau lagi berperang kan ada di parit kan. Nah, ini orang-orang ini di parit yang sama dengan Daud. Pada waktu Daud sebelum menjadi raja. Ya, belum bisa bayangkan itu. Ayahnya Betseba adalah temannya Daud. Suaminya Betseba adalah temannya Daud. Bahkan kakeknya Betseba itu adalah penasihat kerajaan yang sangat ternama, namanya Ahitofel, penasihat pribadi Daud. Jadi Betseba ini sudah sebetulnya pada waktu Daud bertanya, ada orang bilang, ya, bukankah dia, bahasa Inggrisnya kan dibilang, isn't she, bukankah dia Betseba, the daughter of Eliab, the wife of Uriah, Uriah wife. Seharusnya, itu teman-teman saya pada waktu sebelum kemerdekaan juga bersama. Sebelum dia jadi raja, mereka melindungi dia dengan alasan-alasan yang sangat luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Ya, suatu hal yang sangat mengerikan, ya. Dia mengambil paksa istri, anak perempuan, atau cucu dari teman dekatnya sendiri. Kira-kira jahat nggak? Karena saya bikin dakwah, saya tulis begini loh. Yang diambil adalah teman dekatnya, teman seperjuangannya, punya anak, punya istri. Waduh, kalau akunnya baca itu sudah memang hancur lebur betul-betul nasibnya. Boleh geser? Digeser lagi. Nah, sekarang kita percepat saja, ya. Ayat 2 Samuel 11 ayat 4 dan 5. Sudah itu Daud menyuruh orang-orang, bukan cuma orang, ya. Menyuruh orang-orang, dalam bahasa Inggris itu jamak, mengambil, ya. Dia itu mengambil, dalam bahasa aslinya lakap itu, ya. Kalaupun orang yang datang banyak, tapi itu kata asli daripada mengambil itu tunggal. Jadi penulis atau narator daripada cerita ini menyatakan bahwa bukan orang-orang itu yang bertanggung jawab mengambil Betseba, tetapi siapa? Daud sendiri. Ya. Dan perempuan itu datang kepadanya, lalu apa katanya? Daud tidur dengan dia. Ya. Sakaim dengan dia. Jadi disuruh orang ambil kan perintah raja tuh. Raja minta seperti peristiwa siapa? G30S. Cakrawirawa datang ke tempat kediaman pahlawan revolusi itu. Bapak dipanggil. Siapa? Paduka yang mulia panggil. Gitu. Ngomongnya begitu kan? Jadi mau tidak mau. Saya mau pakai baju dulu. Enggak perlu, langsung saja. Jadi mereka berangkat. Karena apa? Perintah. Jadi bukan karena orangnya. Jadi dibawa. Ini perintah raja. Datanglah perempuan itu kepada Daud. Tapi tidak ada pembicaraan, langsung apa? Langsung tidur. Sesudah itu perempuan itu pergi. Itu mendatang dan pergi. Datang dan pergi. Lalu ayat 5 mengatakan, ya, ini responnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada demikian. Aku mengandung. Ini anak-anak muda, laki-laki harus diingat ini. Saudara bisa lakukan apa saja terhadap perempuan, tetapi pada waktu dia mengandung, perempuan itu yang berkuasa. Kalau dibilang aku mengandung, sudah selesai ceritanya laki-laki. Makanya jangan main-main.
Kalau Anda suka, hanya langsung saja, jangan nunggu-nunggu lama-lama. Bahaya. Di antara kita berdua ada 5 lagi yang lain, yaitu 2 malaikat Tuhan dan 1 malaikat setan. Dan kadang-kadang malaikat setan itu lebih mengena bisikannya daripada malaikat Tuhan. Itu masalahnya. Pada waktu dia katakan aku mengandung, sekarang yang mengambil alih siapa? Yang ambil alih Batseba. Karena apa? Kamu harus tanggung jawab. Bagaimana ceritanya ini? Dia diajak mau. Dia tidak bilang apa-apa. Ini raja loh. Kalau saya bicara lain, nangis-nangis. Kamu ini raja, saja suka sama kamu, kamu diam. Tapi begitu dia kata aku mengandung, segala sesuatu sudah berubah. Jadi guys ya. Nah ini yang terjadi. Nah, yang terjadi adalah percobaan untuk merekayasa peristiwa. Untuk menutupi hal yang memalukan ini atau hal yang dosa yang luar biasa ini, maka Daud kemudian menggunakan kekuasaannya untuk merekayasa peristiwa. Apa yang dilakukan? Maka Daud bilang kepada Yoab, ya, ini ada 3 kata menyuruh ya. Daud menyuruh orang kepada Yoab, mengatakan suruhlah Uria orangnya itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Jadi disuruh. Daud suruh orang kepada Yoab, pesannya suruh si Uria itu datang. Lalu kemudian Yoab bilang kepada Uria, datang. Kenapa bisa datang? Karena Daud adalah raja. Bayangkan kalau saudara apa? Raja Daud. Kalau saudara Raja Daud, apakah saudara akan melakukan hal yang sama? Enggak, langsung mengaku saja. Saya ini sudah berdosa telah mengambil istri orang, meniduri istri orang, langsung begitu. Saudara tahu hukumannya apa? Iya, hukumannya dilempari batu di dalam kitab Taurat. Jadi hati-hati saudara kalau berzina itu. Kadang-kadang dianggap sepele untuk bahugel kan? Bahugel itu orang Manado, kalau orang sini nggak tahu apa ya. Kadang-kadang demikian, tapi mereka tidak menyadari ya bahwa hukumannya itu adalah hukuman mati, dilempari batu. Kalau di sini mungkin kalau ketangkap cuma diarak-arak aja keliling, ya kan? Nanti kan termasuk Satpol PP, ya kan? Mau dibikin jelas, tapi kalau zaman itu dilempari batu. Makanya hargailah privasi orang, ya, rumah tangga orang, hormatilah. Dengan demikian kita menghormati diri sendiri. Ini kelihatan sekali, Daud tidak kehilangan di bawahnya di sini. Ya, pada waktu Batseba katakan aku hamil, selesai di bawahnya. Lalu dia akan berusaha mencoba untuk mengalihkan segala sesuatu dengan kekuasaannya. Dan orang punya kuasa macam-macam, memang begitu. Ya. Boleh digeser lagi. Dua Samuel 11 ayat 26 dan 27, ya kan? Kita kemudian mendapatkan cerita setelah itu, tidak tahu ceritanya, bahwa Uria dipanggil datang, kemudian Daud katakan, ya kamu turun ke bawah, pulang ke rumah, ya bersenang-senang, ya setelah tanya bagaimana keadaan di sana, di peperangan kayak bagaimana, ya Yoab baik-baik saja, oke. Terus kemudian Daud bilang kamu pulang sekarang ke bawah sana, temui istrimu di bawah sana, ya karena dia di atas kan, rumahnya di atas kan, rumah Uria di bawah. Tapi apa yang dilakukan? Uria tidak mau pulang ke rumah, dia malah tidur di depan gerbangnya Daud. Dan itu yang terjadi. Dapat laporan ini, Uria tidak mau pulang ke rumah. Dan Daud berpikir apa yang harus dia lakukan? Dan dia lakukan adalah apa? Nulis surat kepada Yoab, panglima perang. Ini Uria, tampakkanlah dia di paling depan. Sesudah itu kabur ke belakang, tinggalkan dia di depan. Apa yang dibuat oleh Daud?
pada malamnya. Dibuatlah Uria itu sampai mabuk malam itu. Besoknya apa yang diinginkan Daud terlaksana. Ada orang menyampaikan bahwa peperangan ini begini. Daud bilang, apa? Udah tahu di situ model perang model kayak gitu. Udah tahu kan, harusnya kalian perhitungkan bahwa ada pemanah dari atas. Marah-marah rajanya. Terus orang itu bilang, tapi si Uria udah mati Tuhan. Langsung diam. Daud diam. Dan pada waktu itu, kalau saudara baca dalam 2 Samuel 11 ayat 26-27, ketika didengar istri Uria, ingat ya, ketika didengar istri Uria, jadi Alkitab masih mengakui bahwa Batseba itu istri Uria, bahwa Uria suaminya, yaitu dalam bahasa asli Baal. Baal itu artinya tuan. Bahwa Uria tuannya sudah mati, maka merataplah ia. Ya, Asap. Karena kematian suaminya itu. Jadi dia meratap. Artinya dia, kalau orang meratap itu sampai berguling-gulingan di tangan. Itu menunjukkan bahwa dia bukan sekedar bukan orang yang berpura-pura. Karena Daud juga kata setelah waktunya berkabung, maka Daud membawa. Ini kata membawa ini memang dalam bahasa aslinya itu bukan sekedar membawa, saudara, tetapi dia adalah dia sebetulnya artinya memanen. Ya, dalam bahasa aslinya itu sebenarnya artinya memanen. Jadi Daud setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa atau memanen perempuan itu ke rumahnya. Kenapa memanen? Itu hasil kerjaannya. Ya. Dia datang, dia soto dulu, dia mulai dari jalan-jalan di soto rumah, terus kemudian dia lihat ada perempuan mandi, dia pengen tahu siapa perempuan mandi, kemudian bukan kasih si anu, dia tutup, dia punya hati nurani bahwa perempuan ini ada hubungannya dengan orang-orang yang sangat dekat dengan dia, yang melindungi dia pada waktu peperangan sebelum dia jadi raja, ya kan? Terus kemudian setelah itu perempuan itu bilang dia hamil, kemudian Daud juga membuat satu rekayasa upaya bahwa suaminya itu dibunuh dengan cara yang sangat keji, ya toh? Dari hasil itu semua apa? Dia bisa membawa perempuan itu pulang ke istana. Ya kan? Bagi orang yang melihat, dikatakan Daud ini apa? Luar biasa baiknya. Orang pahlawan, jandanya kemudian diangkat menjadi istri raja. Tetapi ayat 27 bagian akhir katakan hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata. Ya. Demikian juga manusia sudah bikin salah, untuk kesalahan itu dia bikin kesalahan. Itu biasanya terjadi dan itu manusiawi. Orang bilang manusiawi. Ya. Boleh digeser lagi? Nah, ini ayat persahabatan kita. Kita sudah baca tadi di dalam dan 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 7. Kemudian datang siapa? Nabi Nathan bertemu Daud. Dan kemudian Nabi Nathan membuat perumpamaan. Ada katanya 2 orang di dalam satu kota, satu orang kaya, satu orang miskin. Yang kaya punya macam-macam, ya, kambing lembu dia punya banyak. Sementara yang miskin hanya punya apa? Satu domba betina kecil. Satu domba betina kecil yang dibelinya. Domba betina ini katanya hidup bersama-sama dengan anak daripada orang miskin itu, ya kan? Kemudian dipangku, diberi makan langsung dari tangannya, ya kan? Kemudian pada satu kali datang seorang tamu. Tamu itu dosa sebenarnya. Karena merasa sayang akan kambing dan lembunya, maka orang itu mengambil domba betina kecil yang ada di tangan orang miskin itu dan memasaknya untuk memuaskan nafsu daripada memuaskan
kebutuhan daripada tamunya. Daud kemudian menjadi apa? Marah. Bilang apa? Orang itu patut dihukum mati. Bayangkan. Bukan cuma dihukum mati, dia juga harus memberikan restitusi dalam bahasa hukum Indonesia. Apa restitusinya? 4 kali lipat ganti daripada kerugian yang dialami oleh orang miskin. Tapi Nathan mengatakan apa? Orang ya. Dan dalam narasi ini tidak ada satupun nabi itu mengatakan yang bersalah juga si Batseba, nggak ada. Itu memang murni kesalahan siapa? Daud. Jadi korban-korban pemerkosaan seharusnya kita lindungi, bukan dipersalah-persalahkan, saudara. Dan kalau itu ada saudara kenal orang siapapun itu harus segera ditangani. Karena kalau tidak ditangani, sudah akan lihat nanti kemudian hari. Ini ceritanya sudah, kalau saya korbannya udah berhenti ya, tapi nanti masih cerita lagi setelah itu. Yang melibatkan Absalom, melibatkan tadi sudah kita sebutkan tadi, melibatkan juga Ahitofel dan lain sebagainya. Makanya penting bagi korban pemerkosa itu dipulihkan, baik harta, martabatnya, dan juga apa, fisik dan mental. Jangan dibiarkan. Itu mungkin pekerjaan kita. Ya, bagi siapapun yang ada, yang pernah terpanggil untuk melakukan ini. Apa buktinya? Kita menyatakan bahwa Batseba itu kemudian dipulihkan. Berarti geser slide berikutnya. Penghormatan Batseba sebagai leluhur garis keturunan Daud. Ya kan? 2 ayat 24 ayat 25. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya yang menghampiri pohon dengan dia dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Dan dengan perantara Nabi Nathan yang menyuruh menamakan anak itu Yedija, yang artinya oleh karena Tuhan. Ya, hanya karena Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada ini semua. Jadi Tuhan bekerja untuk suatu perbuatan yang sangat buruk sekalipun. Melalui suatu perbuatan itu bisa dirubah menjadi satu berkat bagi segala bangsa. Dan kita tahu ceritanya. Boleh geser lagi. Ya. Batseba setia kepada Daud. Ya, dia tidak sakit hati, dia tidak merasa susah, tetapi dia mengetahui bahwa Tuhan punya rencana melalui dirinya. Pada waktu pemberontakan dilakukan oleh Adonia, dilakukan Adonia, ya kan? Adonia ingin menemukan raja, tapi caranya bagaimana? Dia lakukan dengan cara yang sangat halus. Dia pergi pada Batseba, terus dia minta dia, kan sudah nih, Absalom sudah selesai, sudah jadi raja. Saya boleh minta nggak satu permohonan? Apa permohonan? Boleh nggak di siapa? Abishag dari Sudam itu menjadi istri saya. Loh, gimana sih? Abishag itu kan istrinya Daud, walaupun nggak pernah diapa-apain oleh Daud, tapi dia itu istrinya Daud. Jadi kalau misalnya Adonia ini menikah dengan Abishag, berarti siapa? Jadi apa dia? Jadi ayahnya siapa? Ayahnya Absalom. Ini kan politik tingkat kotor ini. Walaupun demikian, karena Salomo merasa bahwa ibunya tidak punya masalah, dia baik-baik saja, tapi dia tahu bahwa ini adalah apa? Rencana busuk. Makanya dia tidak persalahkan ibunya, tapi dia persalahkan siapa? Ibunya. Dan yang terakhir kita lihat bagaimana pemulihan itu berlaku kepada siapa? Kepada Batseba. Batseba dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Baru sebagai salah satu dari 5 perempuan yang disebut oleh Matius di dalam garis keturunan Yerusalem. Alkitab memberikan penghargaan. Itulah semua pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan kepada Batseba.
Ingat, banyak orang mempersalahkan Batseba pada waktu awalnya, tetapi kita telah buktikan pada saat ini bahwa itu bukan masalah Batseba, itu adalah murni dosa dari Daud. Apa benar orang mempersalahkan Batseba? Tadi sudah sebagian di depannya. Coba kita lihat berikut ini. Ini dalam tradisi gereja Advent ada kutipan di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary edisi kedua halaman 647 ya, dengan editor F. Francis de Nicole. Dia menulis begini: tidak ada indikasi bahwa utusan Daud mengambil Batseba dengan paksa. Jadi masih salahkan juga ibu Batseba ini. Batseba cantik dan dia tidak terlepas dari godaan. Mungkin dia tersanjung oleh tawar raja dan menyerahkan dirinya kepada Daud tanpa perlawanan. Padahal sebenarnya di dalam hubungan kasus-kasus kekerasan seksual itu ada yang namanya disebabkan oleh relasi kuasa yang tidak seimbang. Jadi kalau seorang atasan bisa saja melakukan pelecehan seksual kepada bawahannya tanpa bawahannya tahu bahwa dia sudah diapa? Bisa, saudara. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia berusaha hal-hal seperti ini diminimalisir. Dan di gereja kita juga harusnya tidak boleh terjadi. Dan ada grup, saya ikut satu grup, saya baca di situ udah sumpah serapah semua di dalam situ. Dan mereka sudah sampaikan ini sudah, waduh. Mudah-mudahan tidak ada di tempat kita. Ya. Jangan sampai ada di tempat kita, pelakunya ada orang sini. Apalagi kalau telah mendengar pembicaraan ini, kemudian ada yang terlibat, waduh saudara, itu lebih jahat daripada apa yang dilakukan oleh Daud. Karena Daud tanpa peringatan, dia hanya lalai karena kewajibannya untuk berperang, sehingga dosa itu datang kepada dirinya. Ya. Apa kata Ellen White tentang hal ini? Boleh digeser? Ini komentar Ellen White. Ya. Di dalam bukunya Spiritual Gift volume 4A ya, atau Spirit Prophecy volume 1 halaman 381, Nehemia menulis, Daud dibuat merasakan pahitnya buah dari perbuatan salah. Anak-anak yang bertindak atas dosa-dosa yang telah dia perbuat. Amnon melakukan kejahatan besar, Absalom membalas dendam dengan membunuhnya. Demikianlah dosa Daud terus-menerus diingatkannya. Dan dia dibuat merasakan beban penuh dari ketidakadilan yang dilakukan terhadap Uria dan Batseba. White tidak pernah menyalahkan siapa? Batseba dalam kasus ini. Terus yang kedua, di dalam Patriarchs and Prophets halaman 720, seiring berjalannya waktu, dosa Daud terhadap Batseba diketahui dan timbul kecurigaan bahwa ia telah merencanakan kematian Uria. Jadi walaupun itu orang bilang rekayasa, ternyata rekayasa juga bisa apa? Terbongkar. Orang sudah curiga, ini kerjaannya siapa? Apa sih orang bilang di sini? Akal-akalannya si Daud aja. Ya. Lalu di dalam buku yang sama halaman 722, Daud telah melakukan dosa besar baik terhadap Uria maupun Batseba, dan dia sangat merasakan hal ini, tapi jauh lebih besar adalah dosanya terhadap Tuhan. Dia melakukan hal itu di atas foto rumahnya. Lalu buku yang sama Patriarchs and Prophets halaman 735, pembelotan Ahitofel, pemimpin politik yang paling cakap dan paling cerdik, didorong oleh balas dendam atas aib keluarga yang terlibat dalam kesalahan kepada Batseba yang adalah cucunya. Dia sudah tulis ini. Jadi pada waktu pemberontakan Absalom, ya kan, Ahitofel yang dulunya adalah penasihat pribadi Daud, membelot, ya kan. Lalu Daud undang mulailah saudara. Kenapa? Karena dia tahu kalau Ahitofel memberikan nasihat kepada Absalom, itu yang paling itu. Makanya pada waktu itu Ahitofel memberikan apa? Berikan proposal. Berikan kepada saya orang-orang. Nanti saya kejar bapakmu. Sekarang dia lagi sedang
letih lesu dan lagi sementara syok berat. Saya akan dapat dan saya bawa dia supaya kamu hukum pada dia. Dan Daud di luar sana sementara melarikan diri berdoa, Tuhan tolong supaya nasihat Ahitofel itu tidak diperhatikan oleh Absalom. Terus apa yang terjadi? Ada di situ seorang yang bernama Husai. Lalu Husai katakan kepada Daud, tenang, saya akan pergi, kemudian saya akan apa? Bicara untuk supaya nasihat Ahitofel itu tidak di. Pergilah Husai. Kalau Anda baca ceritanya, Husai tidak seperti Ahitofel. Dia katakan, begini-begini strateginya, tujuannya ini. Nah, Husai cuma cerita angkat-angkat si Absalom, kamu ini, tapi ingat, ayahmu itu enggak seperti orang biasa. Akhirnya setelah itu enggak jadi. Nasihat Ahitofel pun dilupakan. Apa yang terjadi pada Ahitofel? Ahitofel pulang ke rumah, dia bikin kegiatan terakhirnya dan dia pergi menggantung dirinya. Karena apa, saudara? Dendamnya sangat luar biasa terhadap Daud yang menyebabkan kerusakan daripada rumah tanggamu Uria. Ini dia. Apa artinya itu? Artinya sebenarnya selain korban dipulihkan, juga harus ada pemulihan secara komunitas. Dan ini tidak dilakukan. Orang-orang ini yang terlibat ini harus berhenti untuk saling bunuh-membunuh atau saling dendam-mendendam. Harus diselesaikan. Selesai sampai di sini sebab permasalahan. Begitu korbannya sudah dipulihkan, selesai seharusnya. Tapi ada orang yang bawanya sampai ke liang kubur, bukan liang kubur, sampai ke tiang gantungan. Ya? Dan ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Tapi di sini jelas sekali bahwa Nyonya White tidak pernah menyalahkan siapa? Bathsheba. Itu adalah kesalahan. Seterusnya yang masih di buku yang sama, halaman 749. Pemberontakan sudah matang. Para konspirator telah berkumpul di sebuah pesta besar di luar kota untuk mengumumkan Raja Adonia. Ketika rencana mereka digagalkan oleh tindakan cepat dari beberapa orang yang setia. Di antaranya adalah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Bathsheba, ibu Salomo. Ini adalah bukti bahwa Bathsheba benar-benar telah dipulihkan dari permasalahannya. Apa artinya ini bagi kita? Berarti saya, saudara, ada referensi Alkitab untuk perempuan. Tetapi di dalam catatan tentang Bathsheba bukanlah orang seperti yang direferensikan. Yang kedua, narasi tentang Bathsheba dan Raja Daud ini merupakan dakwaan yang ditujukan semata-mata terhadap pria, bukan wanita, terhadap Daud dan semua pria yang ada dalam posisi memiliki kekuasaan. Dari mana sudah dapat kekuasaan? Dari mana juga? Ya, dari uang di hati sudah. Jabatan setinggi, duit sebanyak, uang sudah banyak, hati-hati. Jangan sampai saudara-saudara tiba-tiba seperti Daud, lupa kewajiban, malah jalan-jalan di atas atap rumah. Terus memandang ke bawah. Terus terjadilah apa yang diinginkan. Ya. Pemerkosaan dengan kekuasaan menerima kecaman teologis yang paling kuat di dalam narasi ini. Tuhan membenci dosa seperti itu. Sehingga dia menuliskannya dengan sangat jelas di dalam 2 Samuel pasal 11 dan 2 Samuel pasal 12. Baiklah, kita memahaminya ini sebagai suatu peringatan bagi kita untuk belajar saling memahami, saling menghormati, baik antara laki-laki maupun perempuan di dalam kesetaraan. Supaya Tuhan dimuliakan di dalam gereja ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.